إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Sebelum kita bahas, mari sama-sama kita membuka pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak, Indonesia adalah negara yang kaya loh. Negeri kita adalah surga. Negeri kita sangat subur dan kaya. Sekarang mari kita belajar lebih banyak tentang negeri kita tercinta, Indonesia. Tahu nggak apa kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi dan alam. Kita telah belajar tentang letak geografis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah yang luas membuat Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam tersebut terdapat di wilayah daratan maupun perairan. Kenampakan alam daratan berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Sedangkan kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, selat, dan laut. Simaklah penjelasan tentang masing-masing kenampakan alam daratan maupun perairan berikut ini. Kenampakan alam daratan yang pertama terdiri dari dataran rendah. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya terdapat di sekitar pantai, namun ada juga yang terletak di pedalaman. Tinggal di wilayah dataran rendah sangat bermanfaat bagi manusia karena di sana terdapat berbagai aktivitas, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di dataran rendah antara lain pertanian, peternakan, permukiman, pusat industri, dan perkebunan. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Udara sejuk membuat dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Juga kegiatan perkebunan teh, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh gunung-gunung yang ada di Indonesia antara lain Gunung Kerinci yang terletak di Pulau Sumatera, Gunung Bromo di Pulau Jawa, Gunung Bukit Raya di Pulau Kalimantan, serta Gunung Puncak Jaya yang terletak di Pulau Papua. Tahu nggak?
Puncak Jaya adalah puncak tertinggi di wilayah Indonesia. Puncak Jaya menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang ditutupi salju abadi. Namun kini hanya tersisa sekitar 20% wilayah yang masih tertutup salju akibat pemanasan global. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kenampakan alam perairan. Yang pertama yaitu sungai. Indonesia memiliki banyak sungai. Sungai-sungai di Indonesia dimanfaatkan antara lain sebagai tempat budidaya ikan, sarana transportasi, pasar terapung, dan sarana olahraga. Salah satu contohnya yaitu sungai yang ada di Pulau Sulawesi, Sungai Bone, Sulawesi Utara, dan Sungai Palu di Sulawesi Tengah. Selanjutnya, kenampakan alam perairan yaitu danau. Danau adalah cekungan berisi air. Danau alami dapat terbentuk akibat pergeseran dasar bumi atau kawah di puncak gunung yang berisi air hujan. Danau dimanfaatkan antara lain sebagai tempat wisata, sarana olahraga, budidaya air tawar, dan sumber air bersih. Danau di Indonesia antara lain Danau Toba yang terletak di Sumatera Barat, Danau Tempe yang terletak di Sulawesi Selatan, dan Danau Rombebay yang terletak di Papua. Yang ketiga, laut. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia adalah berupa laut. Laut-laut itu terletak di sekeliling wilayah kepulauan Indonesia. Laut antara lain dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, tambak udang, dan tambak garam. Dan yang terakhir adalah selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat. Berikut selat-selat yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, Selat Sunda yang terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat Malaka antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar banyak tentang kenampakan alam daratan maupun perairan. Dengan begitu, Ustazah teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman sekalian, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya benar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sungai, pegunungan, laut, danau, selat, semua adalah ciptaan Allah. Maka kita sebagai manusia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta tidak merusak apapun yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi untuk belajar lebih banyak lagi tentang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.